yang sudah masuk melalui baik lapor maupun sosial medianya BKN sudah dipilah-pilih nih oleh mimin-miminnya BKN beberapa pertanyaan yang cukup krusial dan banyak sekali ditanyakan oleh netizen. Kita ambil beberapa pertanyaan yang kira-kira orang banyak yang tidak paham hanya dengan membaca peraturan atau pengumuman yang ada di website resmi BKN atau SSC-ASN. Baik, Mbak Juju bisa mulai untuk menjawab pertanyaannya. Ada kita dari pertanyaan yang sudah kita rangkum dulu. Oke, baik. Ya sudah banyak pertanyaan nih teman-teman. Beberapa itu bingung ya dari tahap pendaftaran karena kan P3 ini dibagi menjadi 3 tahap ya. Tahap 1, 2, dan 3. Tapi banyak kendala-kendala yang dihadapi ketika melakukan pendaftaran. Misalnya seperti ini. Ada yang menanyakan kenapa sih P3K Guru ini hanya untuk teman-teman yang sudah terdaftar di Dapodik. Mungkin bisa dijelaskan dari yang itu dulu ya, Mbak Juju. Alasan kenapa P3K ini hanya untuk teman-teman di Dapodik sebenarnya itu bisa ditanyakan ke Menpan ya. Tapi kenapa mereka yang bisa daftar hanya dari Dapodik itu kita juga ambil dari Permenpan nomor di tahun 2021. Nah, itu ada dijelaskan di pasal 4 kalau nggak salah, yang bisa mendaftar ke pengadaan P3K Guru ini hanyalah honorer ex PHK 2, kemudian guru non ASN atau guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik, kemudian guru swasta yang terdaftar di Dapodik, juga lulusan PPG. Nah, itu yang bisa PPG ya. mendaftar di P3K Guru tahun ini. Oke. Terus ada juga nih Mbak Juwita yang nanya, kenapa sih saat mendaftar P3K Guru itu malah nggak bisa pilih instansi? Karena instansinya sudah otomatis terisi. Itu kenapa tuh, Kak? Nah, itu juga adalah pertanyaan yang bisa dijawab dengan membaca permenpannya ya. Sebenarnya saya juga dapat beberapa pertanyaan, entah dari teman-teman yang mendengar pertanyaan dari peserta atau gimana diteruskan ke saya. Itu rata-rata pertanyaannya sebenarnya bisa dijawab dengan membaca Permenpan 28 itu. Tapi di sini mungkin saya bisa menjelaskan lagi. Di Permenpan itu disebutkan bahwa pengadaan P3K Guru tahun 2021 ini akan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pertama, 2, dan 3. Tahap pertama itu yang bisa dilamar, yang bisa melamar ke tahap pertama, yang bisa memilih formasi di tahap pertama adalah guru honorer PHK 2 dan juga guru negeri yang terdaftar di Dapodik dengan syarat instansi di tempat mereka itu membuka formasi. Jadi untuk tahap pertama dan tahap kedua memang dikunci di instansinya. Jadi guru guru SD negeri misalnya, SD negeri di kabupaten atau di kota Medan misalnya, guru SD negeri di kota Medan, mereka bisa memilih formasi di seluruh kota Medan itu, bukan hanya di sekolah itu saja. Bukan sekolah tempat dia mengajar sekarang ya. Ya. Tapi intinya yang penting yang mendaftarnya adalah guru yang aktif mengajar ya, Mbak ya. Bukan yang Cara permentannya sih tidak disebutkan ya yang aktif mengajar, hanya ada pokoknya dia terdaftar di Dapodik gitu. Datanya kita panggil melalui web service, ini agak teknis memang. Ketika integrasi data dan ternyata datanya itu ada di Dapodik atau di PPG, maka dia bisa mendaftar. oh iya. Berarti selagi dia sudah terdaftar Dapodik, karena kan BKN juga menarik datanya dari Dapodik ya Mbak ya. Iya.
Iya, terintegrasi. Terus kalau untuk guru swasta yang tidak dapat memilih instansi dan formasi, apakah unggah dokumennya mengikuti portal SSCM tuh, Mbak? Nah, ya, jadi guru swasta juga guru lulusan PPG itu adalah peserta di tahap kedua nanti. Jadi setelah tahap pertama ini selesai, ujiannya sudah dilakukan, sudah ada pengumuman kelulusan. Nah, akan dibuka tahap kedua. Dan siapa yang bisa ikut tahap kedua ini adalah guru yang tidak lulus tahap pertama, ditambah dengan guru lulusan PPG dan guru swasta di instansi tersebut. Jadi masih di instansi yang sama, belum bisa memilih instansi. Nah, untuk guru PPG dan guru swasta yang tidak memilih formasi ini bagaimana? Tetap melanjutkan sampai resum karena data yang bisa ikut ke tahapan kedua adalah data pendaftar yang sudah mendaftar di tahap pertama gitu. Jadi datanya kita verifikasi dulu di tahap pertama, baru kita lihat siapa yang lulus. Oh, ini masih ada yang nggak lulus, itu bakal ikut di tahap kedua. Jadi kalau misalnya tidak resum di tahap pertama, tidak bisa ikut tahap kedua maupun tahap ketiga. Jadi yang untuk tahap kedua dan tahap ketiga, semua harus sampai resume di tahap pertama ini ya? Iya, iya. Ya. Terus ada lagi nih yang nanya, kalau ada guru honorer yang terhadap Podik SD, tapi jurusannya kuliahnya bukan PGSD nih Kak, tapi ketika mendaftar semua di SD tidak ada, di SMP maupun di SMA. Terus gimana tuh? Kalau pendaftaran formasi ya, kita melihatnya ke pendidikan, ke kualifikasi pendidikan guru tersebut. Jadi mungkin sebelumnya ada guru SD padahal seharusnya dia mengajarnya SMA. Pendidikannya bisanya mengajar SMA. Mengajarnya SMP misalnya seperti itu kan. Karena SMP, SD, dan SMA itu beda beda instansi pembinanya ya. TK sampai SMP itu di kabupaten kota, sedangkan SMA di provinsi. Jadi itu udah beda instansi. Jadi kalau misalnya guru SD, sebenarnya pendidikannya ini bisa mengajar di SMP. Nah, dia mendaftar di SMP. Dia tidak melihat jabatan sebelumnya apa. Jadi kita melihatnya pendidikan ini bisa melamar Kualifikasi kemana. pendidikan. Ya. Yang penting masih di satu daerah itu ya Kak ya. Ya. Terus kalau nih, pelamar yang memiliki serdi kan masih harus untuk uji kompetensi teknis ya. Apa langsung dapat poin maksimal walaupun tanpa uji kompetensi teknis? Memang ada disebutkan bahwa pelamar yang sertifikat pendidiknya itu linear dengan jabatan yang dia lamar akan mendapat nilai maksimal 100% di uji kompetensinya. Tapi tetap harus mengikuti uji kompetensi karena kalau dia tidak ikut nanti statusnya adalah tidak hadir dan tidak hadir itu otomatis menggagalkan ujian si pelamar ini. Jadi tidak akan mendapatkan nilai sama sekali. Maka Ya, pelamar jadi tetap ya harus ikut uji kompetensi teknis ya, walaupun dia sudah punya sertif dan dapat nilai paling tinggi 1% tadi ya Kak. ya, Terus kan ada tetap dilihat, ada yang nanya nih, umur saya ngajar tapi umurnya kan minimal itu 20 tahun ya. Umurnya itu kurang 1 bulan. Kalau secara ini kan sebenarnya dia tidak belum bisa mendaftar ya, karena katanya ayo tolong dipenuhin karena kurang 1 bulan. wow. Ada yang sampai seperti itu. Kalau sebenarnya tuh hebat ya, umur di bawah 20 tahun sudah S1 berarti. Karena yang bisa mendaftar di sini kan hanya dengan pendidikan S1-nya gitu. Tapi kalaupun memang ada, itu akan ditolak di sistem, memang tidak bisa mendaftar gitu. Karena kan sudah otomatis ketika mengisi tanggal lahir ya. Iya, itu juga tanggal lahir kan kita cocokkan dengan Dukcapil, jadi tidak mungkin ada pemalsuan tanggal lahir ya harusnya. Terus ada lagi nih yang nanya, di sekolahnya si pelamar ini kan tingkat SMP dari formasi Pemko dikeluarkan jurusan Bahasa Indonesia nih. Ada 5. Tapi ketika memilih formasi jabatan yang muncul, hanya keluar tuh guru kelas tuh. Sedangkan jumlah guru honor di sekolah itu tuh ya 5 orang itu. Jadi formasinya 5,
guru bahasa Indonesia, formasi 5, ada gurunya 5. Ketika mau cari jurusan bahasa Indonesia, cuman keluar guru kelas tuh. Itu gimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, itu kan kita mengambil datanya dari Dapodik ya, sekali lagi. Dicek apakah pendidikannya memang sudah sesuai. Kalau pendidikannya memang benar, pendidikan yang tertera di data Dapodik yang kita tarik itu, dan hanya bisa mendaftar ke juara apa ke jabatan guru kelas, ya berarti memang hanya bisa mendaftar ke guru kelas gitu. Tapi kalau misalnya datanya Mm-mm. tidak sesuai, dilaporkan saja ke Dapodik. Kenapa data saya seperti ini, padahal saya pendidikannya ini. Seharusnya saya bisa mendaftar bahasa Indonesia, tapi karena pendidikannya ini tidak bisa mendaftar. Gitu. Mm-mm. Oh ya, berarti ya harus dicek lagi data yang di Dapodiknya ya. Hmm. Oh ya, Ini ada sebelum lagi yang, ketika ya. pengecekan data, ketika pelamar memilih jenis seleksi P3K guru, itu kan langsung ada tampil data tarikan Dapodik. Nah, sebenarnya ketika melihat itu, kalau ada yang ketidaksesuaian dengan datanya, itu sebaiknya tidak dilanjutkan. Jadi lapor dulu ke Dapodik, nanti setelah perbaikan data, kita tarik ulang. Jadi tidak perlu dilanjutkan. Nah, nah, ini hampir relate ya pertanyaannya sama pertanyaan sebelumnya. Kalau ada PTK nih, pendidik dan tenaga pendidikan yang perbaikan verbal atau harus verbal ulang setelah pembukaan formasi instansi yang dituju itu sudah dibuka. Terus estimasinya berapa lama sih waktu untuk verbal tersebut dan kembali bisa sinkron ke SSC ASN? Kalau untuk verbal kita tanyakan kemarin, paling lama sih 3 kali 24 jam ya untuk verifikasi validasi pendidikannya. Ya ditunggu aja sampai 3 kali 24 jam. Dan ini tadi PTK PTK pendidik dan tenaga pendidikannya itu, ini ada beberapa nih pertanyaan yang sama nih. Dia harus verbal ulang, terus dia nggak tahu informasinya harus berapa lama nih verbal ulang. Takutnya waktunya nggak keburu nih sampai penutupan pendaftaran. Kalau 3 kali 24 jam kan artinya masih ada waktu ya Kak ya. Jadi dia masih bisa melanjutkan nanti sampai resume. Tapi intinya sih pelamar itu juga jangan terburu-buru langsung mengklik sampai tahap resume, karena kan harus hati-hati ya baca persyaratannya, jangan sampai ada data atau dokumen yang diunggah juga salah, karena kalau salah kan sudah tidak bisa diperbaiki ya kalau sudah sampai resume. Nah kebanyakan tuh permasalahan pelamar tuh yaitu salah data yang dimasukkan, tuh datanya ada yang tidak sinkron gitu. Terus ada gini Kak, pertanyaan selanjutnya nih. Mohon petunjuk terkait info GTK yang belum valid dikarenakan data NUPTK tidak terdeteksi tersimpan di database BKN. Nah, itu harus gimana tuh? Karena kita sebagai konsumen data saja ya, dari pihak BKN atau pihak SSC ASN-nya, jadi untuk perbaikan data kita anjurkan untuk diarahkan ke Dapodik. Jadi dibenerin dulu data di Dapodiknya, baru ketika data yang sudah benar, masuklah ke BKN dengan data yang benar itu. Jadi sekali lagi nih teman-teman, BKN itu menarik data yang sudah ada di Dapodik ya untuk melanjutkan proses pendaftaran. Dan verifikasi administrasi juga diserahkan ke instansi yang buka lowongan ya Kak ya? Ya, verifikasinya nanti akan diverifikasi oleh instansi. Karena tuh banyak tuh kayak masuk di lapor atau BKN tolong dong saya diluluskan, saya salah tulis nama saya, harusnya Muhammad double M tapi M-nya hanya satu, tolong diluluskan ya, hanya karena itu. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu tuh yang masuk di lapor. Sebenarnya banyak kok yang salah nama ya, bukan hanya satu huruf, bahkan ada yang
kita minta nama sesuai ijazah tanpa gelar, yang ditulis malah nama gelarnya. Tapi itu kita anjurkan kepada verifikator supaya tidak menjadi alasan tidak valid. Nama atau tempat lahir, itu banyak juga yang salah tempat lahir malah isinya nama yang bersangkutan gitu ya. Jadi mungkin pendaftarnya ini buru-buru, takut internetnya mati atau gimana, jadi buru-buru hilaf ya. Ya itu kita biarkan saja kalau data seperti itu ya, jangan sampai menjadi tidak valid KTP-nya misalnya. Tapi nanti kan kalau misalnya lulus ada pengisian DRH, di situ bisa dibenerin namanya. Semoga sih di situ nggak salah lagi gitu. Karena bukan kesalahan yang cukup signifikan juga ya, hanya salah penulisan huruf. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ada yang bertanya, dia honorer di sekolah swasta nih, tapi dia juga merangkap di sekolah negeri. Apakah tidak bisa mendaftar P3 tahap 1, sedangkan di sekolah negeri tempat dia mengajar tuh buka formasi sesuai kualifikasi pendidikan dia nih. Tapi data Dapodik yang muncul itu hanya sekolah swasta tempat dia mengajar. Terus gimana ya? Kalau begini ya kembali lagi kita arahkan agar memperbaiki datanya di Dapodik terlebih dahulu. Bilang ke Dapodik, ini saya harusnya yang terdaftar sebagai guru negeri gitu. Jadi ketika ditarik datanya, oh ini guru negeri. Tapi jangan sampai guru swasta terus dilanjutkan sampai resum, itu nggak bisa diperbaiki lagi ya. Kalau sudah resum kita tidak ada lagi tarik data dari Dapodik atau perbaharuan data dari Dapodik gitu. Jadi jangan terburu-buru resum kalau misalnya memang datanya tidak benar. Dipastikan datanya benar. Kasusnya juga cukup unik ya, dia mengajar di 2 sekolah, yang satu sekolah negeri, satu sekolah swasta. Dia mau daftar sekolah negeri, tapi ketika datanya muncul di Dapodik itu terdaftarnya dia guru swasta. Tetap harus dicek lagi ke Dapodiknya ya Kak. Terus ini ada lagi nih, ini pertanyaan yang sama, hampir banyak nih yang nanyakan pertanyaan yang sama nih. Perguruan tinggi, tanggal lulus, dan kualifikasi pendidikan sudah benar nih terdaftar di Dapodik. Tapi bingung masukkan nomor ijazah, karena di ijazah kan ada 2 nomor katanya, nomor ijazah dan nomor seri ijazah. Tapi waktu verifal Dapodik dan cek di Kemendikbud yang tertara itu nomor seri ijazah, sebaiknya input yang mana katanya? Sebaiknya sih inputnya nomor ijazah ya. Dan sama seperti nama ya, nomor ijazah itu kita anjurkan supaya tidak menjadi alasan tidak valid. Jadi yang kita cek dari ijazah apakah benar ini ijazah asli atau hanya fotokopian, itu sih yang bisa menjadi alasan tidak valid harusnya. Kalau nomor ijazah tidak terlalu menjadi masalah, tapi sebaiknya diinputkan nomor ijazahnya. Jadi teman-teman jangan bingung lagi ya, di ijazah ada 2 nomor ijazah dan nomor seri ijazah. Jadi menurut Kak Juju tadi, sesuai dengan peraturan yang dimasukkan adalah nomor ijazahnya. Jadi jangan sampai salah input. Karena ini cukup krusial ya nomor ijazah, karena nanti ketika verifikasi kan akan dicek ijazah aslinya, dicek nomornya dengan nomor yang diinput di sistem ya Kak ya. Untuk pengecekan nomor tidak terlalu signifikan sebenarnya. Yang penting ijazahnya itu ijazah asli. Iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ini yang masuk di lapor.go.id ya. Ini ada yang nanya, ijazahnya itu pendidikan fisika, tapi tempat dia sekolah ngajar tuh hanya ada kuota untuk guru prakarya. Itu sebenarnya dia bisa memilih untuk formasi di sekolah lain ya. Iya, jadi kita bisa ke instansi, mau sekolah A, sekolah B, kita misalnya mengajar sekolah A, kita mau melamar sekolah B karena sekolah B yang punya formasi sesuai pendidikan kita bisa mendaftar di sekolah B. Yang penting formasinya itu sesuai dengan pendidikan. Iya, intinya apapun pendidikannya, pendidikan bahasa Inggris, bahasa Indonesia,
pendidikan fisika, ketika dilamar lihatlah formasi yang sesuai dengan pendidikan kamu. Jadi kan nggak lucu juga ya, dia pendidikan fisika tapi nanti ngelamar jadi guru prakarya. Hanya karena di sekolah itu hanya ada formasi guru prakarya itu. Jadi menurut Kak Juwita tadi, ya teman-teman yang memiliki masalah yang sama seperti itu, cari formasi yang ada di sekolah lain. Lanjut nih, ada pertanyaan berikutnya lagi. Ketika sudah resume, lalu di kartu pendaftaran tuh muncul kategori peserta kosong. Dia guru swasta yang sudah terdaftar Dapodik. Lalu dia harus gimana nih Kak? Dulu sampai resume nih. Kategorinya nggak muncul ya. Kosong, kategori peserta Jadi kosong. kategori guru itu sebenarnya memang baru ditambahkan di kartu di tanggal 4 Juli kemarin. Jadi mungkin pendaftar ini mencetak kartunya sebelum tanggal 4. Jadi Belum tanggal 4. belum ada tampil kategori gurunya apa. Jadi dia bisa menghubungi kemana nih Kak? Supaya Itu bisa diubah nih. dicetak ulang aja kartunya. Ketika dia cetak ulang, Kalau dicetak ulang, otomatis ya diunggah. udah langsung keluar otomatis ya. Hmm. Sudah refresh by system ya. Ada lagi nih pertanyaan nih. Ini cukup banyak juga ditanyakan di Twitter maupun di lapor. Pertanyaannya agak ini ya. Kenapa sih katanya guru honorer itu yang boleh daftar P3K tuh hanya yang di bawah Kemendikbud atau yang terdaftar Dapodik. Terus gimana nih guru-guru di Kemenak yang sudah terdaftar di Simpatika katanya? Oh, ya, ya, ya. Jadi kembali lagi ke Permenpan, yang bisa mendaftar di P3K guru tuh hanya 4 golongan ya, PHK 2, guru negeri terdaftar Dapodik, guru swasta terdaftar Dapodik, dan lulusan PTG. Nah, jadi guru simpatika itu tidak masuk ke dalam 4 golongan ini. Makanya dia tidak bisa mendaftar di jenis seleksi pengadaan guru. Mungkin mungkin ada jabatan atau formasi yang bisa dia lamar di P3K, kita sebutnya P3K non guru. Walaupun sebenarnya P3 kan guru ya. ada formasi guru sebenarnya, guru Kemenak ya, guru MI, guru Hmm. MTS gitu. Tapi kita sebut jenis seleksinya adalah P3K non guru. Karena P3K guru itu khusus untuk yang 4 tadi, sedangkan yang Kemenak itu bisa mendaftar di P3K non guru. Jadi teman-teman yang di bawah Kemenak jangan berkecil hati juga ya, masih ada kesempatan untuk mengikuti seleksi yang P3K non guru. Karena kan kalau di Permenpan juga sudah dijelaskan dengan jelas ya Kak ya. Permenpan 28 tahun 2021 yang tentang P3 P3K formasi guru di instansi daerah tahun 2021. Itu cukup mungkin karena halamannya cukup banyak, mungkin teman-teman tuh kadang banyak yang menanyakan sesuatu yang sebenarnya sudah tertera di Permenpan itu. Iya. Saya juga Tapi sebenarnya budaya sering membaca nih karena banyak sekali. Mungkin ada ini nih yang live banyak juga yang menanyakan nih, saya pilih dulu pertanyaan yang tadi belum dibahas. Ini dari siapa ya? Ini pertanyaannya rata-rata udah dibahas nih. Bentar, ini ada yang nanya. Karena ini dibahas P3K guru, dia nanya, CPNS guru ada nggak Kak? Katanya. CPNS guru ada nggak ya? Ingat ya. Tapi mungkin ada kan. Karena fokus pemerintah itu tahun 2021 ini untuk rekrut 1 juta guru itu tadi lewat P3K ya Kak? Iya. Karena untuk memenuhi kekurangan guru di daerah-daerah. Jadi supaya dengan merekrut 1 juta
guru ini dari honorer-honorer yang ada diharapkan dapat memenuhi permintaan kuota guru-guru di daerah. Jadi distribusinya juga tersebarnya merata. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan nih dari F. Lutfi nih. Di sekolah saya ada kuota P3K 1 orang. Nah, otomatis kan saya hanya bisa daftar formasi di sekolah saya sendiri. Pertanyaannya, apakah guru dari sekolah ini bisa daftar ke formasi sekolah saya? Ya, seperti tadi sudah dijelaskan, itu tidak kunci per sekolah. Jadi kita kuncinya per instansi. Nah, kalau Instansi. daftar yang tadi bertanya, otomatis saya hanya bisa mendaftar di sekolah saya sendiri, itu enggak. Dia bisa juga mendaftar di sekolah lain, begitu juga dengan guru sekolah lain bisa juga mendaftar di sekolah dia. Ya, jadi masih banyak yang bingung nih, yang hal seperti ini nih kan ya. Banyak yang berpikir bahwa saya ngajar di sekolah ini, jadi saya hanya boleh boleh melamar di sekolah ini. Yang lain nggak boleh ngelamar ke sekolah saya nggak boleh ngelamar di sekolah lain. Itu banyak hal-hal yang seperti itu tuh yang teman-teman pada bingung. Gimana Mas Berry? Oke sih, waktunya juga sudah cukup kali ya. Udah Mbak setengah Juwita, jam ya. mungkin terakhir ada closing statement dari Mbak Juwita sebelum nanti kita summary-kan. Ya, paling ya, Kira-kira yang statement yang udah saya ingatkan tadi, jangan terburu-buru melakukan pendaftaran ketika datanya belum sesuai, jangan diteruskan. Kita benerin dulu datanya. Nah, benerinnya kemana? Dibenerin ke Dapodik terlebih dahulu. Nanti setelah datanya sudah dibenerin, ditarik lagi dan sudah benar, baru dilanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Juwita. Mbak Na, aku nambahin 3 poin yang cukup krusial ya. Yang Oke, boleh. pertama, jadi exposure hari ini memang lebih ke formasi P3K guru. Itu teman-teman mohon sekali lagi dibaca Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Utamanya itu kalau saya lihat itu dari pasal 27 sampai pasal 31 itu penting karena di situ ada alur, kemudian ada eh, prasyarat dan lain sebagainya. Itu untuk yang P3K guru. Sedangkan untuk teman-teman tadi juga ada sekilas yang P3K non guru, mohon dibaca lagi itu Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Itu tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tadi yang ditanya Mbak Na. Jadi yang non guru ada nggak sih P3K-nya? Itu bisa dibaca di situ. Nah, kedua permen itu teman-teman bisa googling aja, bisa dilihat itu di webnya Kemenpan sendiri ada, di web BKN juga tersedia. Jadi mohon luangkan sedikit waktunya untuk memahami, mencermati kedua Permenpan tersebut karena itu krusial. Kemudian terakhir ini mungkin nggak tahu berita baik atau berita buruk. Jadi jumlah penonton live-nya dari hari pertama sampai sekarang ini menurun nih Mbak Na. Jadi sekarang itu sekitar 2.400-an. Mudah-mudahan ya ini indikator bahwa semakin sedikit teman-teman yang menonton berarti semakin banyak teman-teman yang sudah jelas atau yang memiliki kendala gitu. Mudah-mudahan kita berdoa aja jadi tidak ada kendala lagi. Mungkin itu dari saya Mbak Na. Dari Mbak Na ada yang mau disampaikan? Karena teman-teman Mbak Na ini salah satu yang mengurusi lapor, jadi di lapor itu banyak sekali yang bertanya. Silakan Mbak Na. Ya, saya sebagai mimin lapor nih, kalau melihat aduan-aduan yang masuk nih, Mas Berry, itu kadang gimana ya, suka gemes sendiri gitu. Ini teman-teman kok sebenarnya baca nggak sih permintaannya? Kok yang ditanyakan tuh sebenarnya kamu menemukan jawabannya dengan kamu membaca permenpan itu gitu. Jadi budayakan membaca dulu, kalau tidak paham ya baru tanya gitu. Dan teman-teman juga nih, karena saking banyaknya nih aduan yang masuk lapor, jadi mohon bersabar kalau belum terjawab ya. Jadi ada yang belum jawab di lapor, nanti dia komen di IG. Ini belum tanggapi nih pertanyaan saya. Karena kalau netizen mau tahu ya, aduan yang masuk itu sehari bisa sampai hampir 1.000. Jadi tolong bersabarlah
kasihanilah mimin-mimin ini yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Ya Mas Berry ya? Oke, benar. Oke, kalau gitu sedikit lagi nih nambahin, tadi ada yang kelewat. Jadi untuk teman-teman sekali lagi yang khusus P3K guru itu kalau misalnya tidak ada formasi jika di tempat sekolah mengajar ada formasi, itu disarankan memang mendaftarnya di tempat sekolah yang bersangkutan ya. Jadi itu prioritas terlebih dahulu. Jadi itu saran dari kami. Ada dia akan diprioritaskan. Betul. Jadi lebih, karena sudah mengenal medan juga mungkin ya. Seperti itu. Oke, kita cukupkan saja. Iya. Ya, terima kasih banyak Mbak Juju, Mbak Nana atas waktu dan tenaganya. Kita sama-sama berharap semoga pelaksanaan seleksi tahun ini lancar ya, semua teman-teman, semua formasi terisi deh, kita mudah-mudahan. Mas Berry agak ngalek. Ya udah, kalau begitu sehat-sehat ya Mbak Juju, Mbak Nana, sampai bertemu nanti kalau kondisi sudah mulai kondisif. Bye teman-teman. Bye. Selamat siang. Ya. Selamat pagi ya.